Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian, kelas 6 angkatan 16. Sini Ustadz akan menambahkan untuk IPS pertemuan 4 yang kemarin belum kita bahas karena beberapa waktu hari Kamis, tanggal merah dan juga libur. Untuk IPS di pertemuan 4 ini kita akan fokus pada kehidupan politik di negara ASEAN. Nah, berbicara masalah kehidupan politik, ini pasti erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang digunakan di negara-negara ASEAN. Baiklah, untuk secara umum di Asia Tenggara ini digunakan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Apakah perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer? Di tabel ini dapat kita lihat ada beberapa hal yang membedakan, tetapi kita akan fokus kepada tiga hal yang paling atas. Ini yang akan berkaitan dengan materi kita. Yang pertama, untuk kepala negara. Nah, kepala negara di sistem pemerintahan presidensial ini dijabat oleh seorang presiden. Sedangkan untuk negara yang menggunakan sistem parlementer ini dijabat oleh presiden atau raja atau sultan. Yang kedua, untuk kepala pemerintahan, jadi yang mengurusi keadministrasian pemerintahan, ini di negara yang menggunakan sistem presidensial dirangkap oleh presiden. Sedangkan untuk negara yang menggunakan sistem parlementer ini dijalankan oleh seorang perdana menteri. Nah, inilah yang membedakan antara presidensial dengan parlementer. Jadi untuk negara yang menggunakan sistem parlementer ini pasti memiliki seorang perdana menteri, itu ciri khasnya. Kemudian yang ketiga, masa jabatan kepala pemerintahan untuk negara yang menggunakan sistem presidensial ini memiliki jangka waktu, biasanya 2 kali periode. Sedangkan untuk negara yang menggunakan sistem parlementer ini tidak ditentukan jangka waktunya. Nah, inilah tiga hal yang membedakan antara sistem presidensial dengan parlementer. Baiklah, kita coba lihat beberapa profil negara berdasarkan sistem pemerintahnya atau kehidupan politiknya. Negara pertama, negara kita Indonesia. Ini kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah seorang presiden. Nah, ini artinya Indonesia menganut sistem presidensial. Kemudian negara Malaysia, tetangga kita, ini kepala negara dan kepala pemerintahnya berbeda. Kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, mengapa perdana menteri lebih terkenal dari rajanya? Karena memang perdana menteri inilah yang menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan seperti hubungan luar negeri, hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Nah, inilah mengapa perdana menteri lebih terkenal biasanya daripada rajanya. Negara ketiga adalah Singapura. Nah, ini kepala negaranya presiden, tetapi kepala pemerintahnya perdana menteri. Nah, inilah yang membedakan dengan Malaysia tadi. Kalau Malaysia kepala negaranya raja, sedangkan kalau Singapura adalah presiden. Tetapi di Singapura memiliki kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Nah, artinya Singapura menganut sistem parlementer. Filipina ini sama dengan negara kita, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Nah, artinya Filipina menganut sistem presidensial. Thailand. Nah, ini Thailand, kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Ini perdana menteri yang sekarang. Kita lanjutkan ke Brunei Darussalam. Nah, ini Brunei Darussalam, kepala negaranya seorang sultan, sedangkan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Nah, artinya Brunei menganut sistem parlementer. Ini Haji Hasanah Bolkiah, ini adalah perdana menteri yang sekarang sekaligus sultan. Nah, jadi sultan dan perdana menterinya dirangkap oleh Haji Hasanah Bolkiah. Kemudian untuk negara Kamboja, nah ini menggunakan sistem parlementer juga,
di mana kepala negaranya seorang raja dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Kemudian lanjut ke negara Laos, ini kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri, berarti menggunakan sistem parlementer. Lanjut negara Myanmar, ini kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden. Nah, ini berarti menggunakan presidensial juga. Jadi yang bersama dengan negara kita, jadi tadi ada Indonesia, kemudian Filipina dan Myanmar, ini yang menggunakan sistem presidensial. Nah, selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri, berarti menggunakan sistem parlementer. Nah, anak sekalian nanti bisa lebih memperdalam lagi berkaitan dengan profil negara ASEAN ini di websitenya Sekretaris Nasional di setnasasean.id, klik profil negara anggota ASEAN. Insya Allah untuk memperdalam lebih mendalami lagi nanti bisa dibuka di website ini, atau juga bisa dibuka di buku tematiknya di subtema 3 tentang kehidupan politik negara ASEAN. Dan selanjutnya anak bisa mengerjakan latihan di buku BPD-nya. Insya Allah untuk kehidupan politik di negara ASEAN kita fokuskan kepada kepala negara dan kepala pemerintahnya saja. Jadi anak-anak yang penting bisa membedakan mana negara ASEAN ini yang menggunakan presidensial, mana yang menggunakan parlementer. Nah, di mana ciri khas dari negara yang menggunakan parlementer itu pasti ada perdana menterinya. Itu ciri khas dari negara yang menggunakan sistem parlementer. Inilah anak-anak sekalian untuk tambahan di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.